Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan segala ribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga di masa yang sempit ini, di masa yang sibuk ini, di masa yang penuh dengan ujian, yaitu pandemi COVID-19, di masa COVID-19 ini, kita masih dapat bertahan, masih dapat menjalankan segala aktivitas, meskipun kita ada batasnya. Di masa pandemi ini, alhamdulillah, kita semua masih dapat melakukan segala aktivitas, masih dapat bisa bertahan, apalagi masih dapat kita menikmati segala kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah menunjukkan kita jalan dari kegelapan menuju terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di bumi ini pastilah memiliki suatu tujuan. Di masa kali ini, kita di bumi pasti ada tujuan mengapa kita hidup. Kita selalu dituntun untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang penuh dengan karakter yang positif, pribadi yang penuh dengan segala rasa kasih sayang dan tolong menolong. Kita sebagai umat manusia, khususnya umat muslim, kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang baik dan juga bersifat baik kepada sesama manusia, baik beragama Islam maupun beragama non-Islam. Sesuai dengan Allah berfirman pada Qur'annya yang berbunyi, In ahsantum ahsantum li anfusikum, yang artinya, jika kalian berbuat baik, maka kalian sama saja berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Dari dalil di atas, kita sudah bisa mengetahui, kita sudah bisa mengutip bahwasanya hidup di dunia itu adalah berputar. Semisal kita melakukan hal baik kepada orang lain, maka Allah juga akan membalas kebaikan untuk kita. Meskipun di Al-Quran disebutkan yang artinya kebaikan meskipun sebiji zarah, maka akan dibalas dengan kebaikan sebiji zarah. Itu bahwa pertanda segala perlakuan baik, sikap baik, tingkah baik kepada sesama manusia itu tidak ada ruginya bagi kita semua. Itu semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Akan tetapi, jikalau kita melakukan hal yang buruk, hal yang tercela kepada orang lain, maka itu pun juga akan kembali kepada diri kita. Entah kapan dibalas oleh Allah, mungkin di dunia ataupun di akhirat kelak. Akan tetapi kawan-kawan, lebih enakkah kita jikalau sesama tolong menolong sama manusia, berbuat baik sesama manusia, saling menyayangi dan lain sebagainya, baik yang muda maupun yang kecil. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, man kana fi hajatihi ahihi kana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man kana fi hajati ahihi kana waha fi hajatihi, yang artinya
Barang siapa yang membantu saudaranya dalam memenuhi hajatnya, maka Allah akan membantu ia ketika ia memenuhi hajatnya. Rasul pun sudah menginstruksikan kepada kita bahwa syafaat berbuat baik itu adalah besar. Maka mengapa kita tidak saling tolong menolong kepada manusia? Saudara-saudaraku sekalian, di masa pandemi ini kita saling diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Kita diberi ujian itu serupa dengan seluruh umat di dunia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara asing, bahkan ada yang lebih parah dibanding negara Indonesia. Jadi apa? Di masa yang sempit ini kita penuh dengan ujian. Alangkah baiknya kita hidup saling tolong-menolong. Di masa pandemi ini kita juga bisa mengambil banyak pelajaran. Misalkan yang pertama, kita bisa mengambil bahwasanya harus cuci tangan, menjaga kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya. Dan kita di sini juga diberi pelajaran bahwasanya hidup saling tolong menolong, saling mengerti dan saling menjaga itu jauh lebih baik, itu jauh lebih harmonis bagi kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, akan tetapi jikalau kita ingin mendapatkan manfaat dari perilaku kebaikan kita harus melakukan satu hal ini yang paling terpenting, yaitu adalah ikhlas. Di mana ikhlas itu adalah suatu syarat bagi tingkah laku positif kita akan diterima di sisi Allah. Sebab mengapa? Ikhlas itu adalah tanda bahwa kita melakukan hal itu adalah demi Allah, bukan demi manusia, bukan demi pujian manusia, akan tetapi lillahi ta'ala, untuk karena Allah. Kawan-kawanku sekalian, inti dari apa yang telah saya sampaikan ini yaitu, marilah di masa yang sulit ini kita masih diberikan oleh Allah kelonggaran waktu, kelonggaran untuk bekerja. Maka alangkah baiknya kita tak lupa untuk saling membantu kepada saudara-saudara kita, kepada sama orang, untuk saling membutuhkan, menyayangi, saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Sebab apa? Jikalau hidup itu di dunia saling tolong-menolong, maka terasa indah, terasa asik, terasa harmonis kehidupan di antara kita. Mungkin hanya cukup beberapa rangkaian kata, hanya cukup beberapa nasihat sedikit kultum dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kekurangan tutur kata yang salah maupun hal yang kurang sopan. Saya mohon maaf sebenar-benarnya. Saya hanya ingin berpesan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita sikap hidup untuk saling tolong-menolong. Mari kita saling berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.